Data Kementerian Perhubungan tahun 2025 menunjukkan warga di kota penyangga seperti Bekasi, Depok, dan Bogor harus merogoh kocek sebesar 14% dari pendapatan bulanan hanya untuk ongkos transportasi saja. Angka ini melebihi batas ideal yang ditetapkan Bank Dunia sebesar 10% dari total pendapatan bulanan. Tentu ini menjadi beban. Salah satunya Anindya Nur Azalia, seorang pekerja pemerintahan yang tinggal di kota Bekasi. Setiap harinya perempuan yang akrab dipanggil Anin ini menghabiskan lebih dari Rp75.000 untuk mobilitas ke kantor. Meski banyak pilihan yang murah, Anin mengutamakan ketepatan waktu dan kenyamanan. Sebenarnya ada opsi, cuman gini Mbak, jadi masalah lain adalah transportasi umum kita tuh masih belum terintegrasi ya dengan baik, khususnya di tempat aku tinggal di Kota Bekasi gitu. Jadi mungkin dari perumahan aku ke halte itu nggak ada, which is adalah kita sebut angkot umum daerah, tapi dengan situasi yang kadang kita sekarang mau buru-buru cepat sampai kan dengan pace bekerja Jakarta di ibu kota yang cukup tinggi, terus dengan keadaan sekarang angkutan umum di Bekasi sayangnya tidak sebaik dengan di Jakarta yang Kebutuhan masyarakat atas sistem transportasi yang terintegrasi direspon oleh PT MRT Jakarta dengan membangun kawasan dengan sistem TOD atau pengembangan kawasan di simpul transportasi umum. Pengembangan ini bisa membuat warga beraktivitas tanpa harus berganti moda berkali-kali yang berarti lebih hemat waktu dan biaya. Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta, Farhad Mahfud menjelaskan, TOD yang dikembangkan oleh MRT tidak hanya menyasar ke pembangunan wilayah perkantoran dan hunian, tetapi juga ke wilayah pariwisata. Jadi kita punya berbagai strategi ya, tidak hanya bergantung pada itu. Juga nanti ke depan mungkin akan ada tourism gitu ya yang harus kita fokuskan. Jadi itu salah satu inovasi juga yang sampai sekarang mungkin di tempat lain belum ada gitu ya, kita udah punya. Itu harus kita kembangkan, dan ketika itu berkembang semuanya baru akan bisa memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya. Meski menawarkan efisiensi biaya, kawasan TOD seringkali dihuni oleh masyarakat menengah ke atas karena harga hunian yang melambung. Bagi pekerja berpenghasilan menengah ke bawah, TOD masih sulit dijangkau. Menurut Yusa Cahya Permana, Ketua Wilayah Jakarta Masyarakat Transportasi Indonesia, harga menjadi mahal karena pemerintah melepas proyek pengembangan ini kepada pihak swasta. Pemerintah harusnya hadir agar tidak terjadi kesenjangan dalam mendapatkan ruang hidup layak, termasuk hunian dan transportasi. Jadi kalau kita menyerahkan TOD sepenuhnya kepada swasta, memang akan ada resiko swasta lalu mencari profit sebesar-besarnya. Ya, apalagi kalau betul-betul dilepaskan lalu mereka menanggung semua resiko. Ya, kalau ingin swasta bisa menurunkan harga, menurunkan biaya, ya pemerintah harus memberikan kepastian usaha, kepastian biaya untuk misalkan penataan dan lain-lain, atau bahkan TOD itu jangan ditempatkan sebagai proyek. Ini kan masalah kita di Indonesia adalah rata-rata ketika ada sebuah kebijakan, ujungnya adalah proyek gitu kan. Pada akhirnya, TOD bukan sekadar tren infrastruktur, tapi sebuah strategi untuk membuat mobilitas warga jadi lebih terjangkau. Harapannya, sistem ini bisa menjadi jalan keluar bagi warga Jabodetabek untuk memiliki hidup yang lebih efisien dan terjangkau. Irin Wardani, Jakarta.